Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyapa Anda dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau justru ada sedikit keluhan kesehatan yang sedang dirasakan? Apapun kondisi Anda, semoga tetap diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesehatan yang berlimpah. Dari mana Anda menonton tayangan ini? Mungkin ada yang dari Jakarta, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri. Setiap wilayah tentu memiliki cerita tersendiri tentang kebiasaan hidup, makanan yang sering dikonsumsi, serta cara menjaga kesehatan di usia lanjut. Semua perbedaan itu indah, dan saya berharap melalui video ini kita semua bisa saling belajar dan saling menguatkan dalam menjalani kehidupan yang sehat di usia lanjut. Boleh saya juga tahu, usia Anda saat ini berapa? Apakah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin sudah lebih dari itu? Usia lanjut bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Tidak semua orang diberikan kesempatan panjang umur, sehingga bila kita masih bisa bernapas dengan lega, masih bisa duduk bersama keluarga, masih bisa tersenyum, itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Saya doakan semoga sahabat semua selalu diberikan umur panjang, tetap sehat, dan dapat menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Apakah tekanan darah terasa stabil, gula darah terkendali, dan sendi masih terasa kuat untuk beraktivitas? Ataukah ada keluhan seperti cepat lelah, nyeri sendi, atau masalah pencernaan? Semua itu adalah hal yang wajar dialami pada usia lanjut, namun bukan berarti kita pasrah begitu saja. Justru di usia senja ini, kita bisa semakin bijak memilih makanan, minuman, serta kebiasaan sehari-hari yang menyehatkan. Dalam kehidupan, seringkali kita mengabaikan anugerah kesehatan. Padahal kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Sahabat mungkin setuju bahwa memiliki harta berlimpah sekalipun tidak akan ada artinya bila tubuh tidak sehat. Sebaliknya, meskipun hidup sederhana, jika tubuh sehat, pikiran tenang, dan hati bahagia, maka kehidupan terasa sangat indah. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk lebih mengenal salah satu anugerah alam yang luar biasa, yaitu daun sirsak. Mungkin selama ini kita mengenal buah sirsak sebagai buah segar yang rasanya manis asam menyegarkan. Namun tahukah Anda bahwa daunnya menyimpan banyak sekali manfaat untuk kesehatan, terutama bagi para lansia? Dalam video ini, kita akan membahas 13 manfaat daun sirsak menurut dokter, berdasarkan kandungan aktif yang ada di dalamnya serta testimoni nyata dari orang-orang yang sudah merasakan khasiatnya. Tapi sebelum masuk ke bagian itu, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima pengetahuan baru ini dengan penuh rasa syukur. Sebab setiap daun yang tumbuh di bumi ini memiliki rahasia kesehatan yang luar biasa, asalkan kita mau mempelajarinya dan memanfaatkannya dengan bijak. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin mendoakan Anda semua dengan tulus. Semoga siapapun yang menonton tayangan ini, baik yang sedang sehat maupun yang sedang sakit, selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang tubuhnya sedang lemah, semoga segera dipulihkan. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, semoga pengobatan itu berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Dan bagi yang masih sehat, semoga kesehatannya terus terjaga hingga usia lanjut nanti. Selain itu, saya juga berharap agar sahabat semua selalu dikelilingi keluarga yang penuh kasih sayang. Karena kesehatan fisik akan lebih cepat pulih bila hati terasa bahagia. Senyuman cucu, perhatian anak, serta dukungan pasangan hidup adalah obat yang tidak bisa digantikan oleh ramuan atau obat-obatan medis sekalipun. Dalam perjalanan kita membahas manfaat daun sirsak nanti, saya ingin sahabat semua menyimak dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, cukup dengarkan perlahan, bayangkan manfaatnya, dan bila perlu catat poin-poin pentingnya agar bisa dibagikan kepada keluarga atau teman yang membutuhkan. Saya juga ingin menegaskan sejak awal, bahwa meskipun daun sirsak memiliki banyak khasiat, bukan berarti bisa menggantikan obat dokter sepenuhnya. Daun ini lebih tepat dijadikan sebagai pendukung kesehatan, terutama bila dikombinasikan dengan gaya hidup yang sehat, seperti menjaga pola makan, berolahraga ringan, tidur cukup, dan menjaga pikiran tetap tenang. Jadi, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan, agar sahabat semua bisa lebih bijak dalam memilih bahan alami yang baik bagi tubuh. Sebab semakin bertambah usia, tubuh kita semakin membutuhkan perhatian. Dan salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan memilih apa yang kita konsumsi. Baik sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah sapaan hangat ini, kita akan masuk ke pembahasan utama. Pada bab berikutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang kandungan alami dalam daun sirsak yang menjadi dasar dari 13 manfaat kesehatannya. Mari kita ikuti dengan seksama, agar kita benar-benar memahami mengapa daun sirsak begitu istimewa dan layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat para lansia. Sebelum kita membahas satu persatu manfaat daun sirsak bagi kesehatan, khususnya untuk para lansia, penting bagi kita untuk memahami lebih dulu apa sebenarnya yang terkandung di dalam daun sirsak sehingga ia disebut-sebut sebagai tanaman ajaib yang kaya manfaat. Tanaman sirsak atau yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan nama Annona muricata, merupakan tanaman tropis yang tumbuh subur di banyak wilayah Indonesia. Pohonnya tidak terlalu tinggi, daunnya lebat dan hijau tua, sementara buahnya berduri lunak, berwarna hijau, dan memiliki rasa manis asam yang khas. Namun menariknya, bagian yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional bukan hanya buahnya, melainkan justru daunnya. Daun sirsak sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat sebagai ramuan alami untuk berbagai keluhan kesehatan. Lalu, apa sebenarnya kandungan dalam daun sirsak yang membuatnya begitu istimewa? Berdasarkan berbagai penelitian dan penjelasan dari para ahli, daun sirsak memiliki kandungan fitokimia yang berlimpah dan bersifat aktif secara biologis. Di antara kandungan utamanya yang paling terkenal adalah senyawa yang disebut acetogenins. Acetogenins adalah senyawa bioaktif yang hanya ditemukan pada keluarga tanaman Annonaceae, termasuk sirsak. Senyawa ini telah diteliti memiliki potensi antitumor, anti-kanker, dan antivirus. Cara kerja acetogenins adalah dengan menghambat pertumbuhan sel yang abnormal tanpa merusak sel sehat secara signifikan. Inilah salah satu alasan mengapa daun sirsak sering dikaitkan dengan potensi pendukung terapi kanker, meskipun tentu saja tidak dapat menggantikan pengobatan medis secara menyeluruh. Selain acetogenins, daun sirsak juga mengandung flavonoid, senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antioksidan sangat penting, apalagi bagi lansia, karena membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi risiko tubuh mengalami penumpukan kerusakan sel. Flavonoid membantu memperlambat proses penuaan sel, menjaga fungsi organ, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Tak hanya flavonoid, daun sirsak juga kaya akan saponin, yaitu senyawa yang memiliki efek antibakteri dan anti radang. Saponin juga dikenal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Kemudian ada pula tanin, yaitu senyawa yang dikenal mampu memperbaiki sistem pencernaan. Tanin memiliki sifat astringen, artinya mampu membantu meredakan peradangan ringan di saluran cerna, mengurangi diare, serta membantu mengatasi infeksi ringan di usus. Daun sirsak juga mengandung alkaloid, yakni senyawa yang umumnya ditemukan dalam tanaman obat dan memiliki sifat analgesik atau pereda nyeri. Ini sangat membantu terutama bagi lansia yang mengalami nyeri sendi, nyeri otot, atau pegal-pegal akibat aktivitas fisik atau penuaan alami. Kandungan lainnya yang tak kalah penting adalah berbagai mineral dan vitamin yang berkontribusi pada fungsi metabolisme tubuh. Daun sirsak mengandung zat besi, kalsium, fosfor, dan magnesium, yang semuanya sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang, memperkuat sistem saraf, dan mendukung produksi sel darah merah. Di usia lanjut, tubuh sering kekurangan mineral tersebut akibat penyerapan yang sudah tidak seoptimal saat muda. Maka, konsumsi bahan alami seperti daun sirsak bisa menjadi salah satu solusi alami yang bermanfaat. Dalam beberapa studi, ditemukan juga bahwa ekstrak daun sirsak memiliki efek sedatif ringan, yang artinya bisa membantu meredakan stres dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Bagi lansia, kualitas tidur sangat penting karena berpengaruh langsung pada kesehatan fisik dan mental. Kurangnya tidur sering memicu kelelahan, tekanan darah tinggi, dan mudah marah. Kandungan alami dalam daun sirsak berpotensi menenangkan sistem saraf sehingga membantu tidur lebih berkualitas. Selain itu, senyawa fenolik dalam daun sirsak berfungsi sebagai agen antimikroba. Artinya, daun ini mampu melawan mikroorganisme penyebab penyakit, seperti bakteri dan jamur. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun dan lebih rentan terhadap infeksi ringan. Dalam pengobatan tradisional, daun sirsak biasanya direbus dan airnya diminum dalam jumlah yang wajar. Beberapa orang juga mengeringkan daunnya terlebih dahulu, lalu menyeduhnya seperti teh herbal. Rasanya memang tidak terlalu enak, agak getir dan pahit, namun khasiatnya seringkali dirasakan oleh mereka yang rutin mengonsumsinya dalam takaran yang bijak. Namun perlu digarisbawahi, seperti halnya tanaman herbal lainnya,
pemanfaatan daun sirsak harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup dan tidak berlebihan. Meskipun alami, bukan berarti tanpa risiko. Konsumsi yang berlebihan atau tidak sesuai anjuran bisa menyebabkan efek samping seperti mual, gangguan lambung, atau bahkan interaksi dengan obat medis tertentu. Karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis, terutama bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin. Daun sirsak tidak bisa dijadikan pengobatan tunggal, melainkan sebagai pendamping gaya hidup sehat. Dan seperti yang sudah kita bahas, daun ini sangat kaya akan zat-zat aktif yang mendukung berbagai fungsi tubuh lansia, mulai dari menjaga kekebalan, melindungi sel tubuh, menstabilkan tekanan darah, hingga membantu tidur lebih baik. Semua manfaat itu tentu saja berasal dari perpaduan kandungan bioaktif yang luar biasa di dalamnya. Nah, setelah kita memahami kandungan utama dalam daun sirsak dan bagaimana mereka bekerja dalam tubuh, maka langkah selanjutnya adalah membahas satu persatu manfaatnya secara lebih spesifik. Pada bab berikutnya, kita akan membahas secara rinci bagaimana daun sirsak dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh lansia, mencegah penyakit ringan seperti flu dan batuk, serta memperkuat sistem imun agar tetap tangguh di usia senja. Simak terus pembahasan kita berikutnya. Ketika usia terus bertambah, tubuh secara alami mengalami penurunan fungsi organ dan kekebalan. Apa yang dulu terasa ringan dilakukan, kini terasa berat. Apa yang dulu jarang membuat sakit, kini mudah memicu gangguan kesehatan. Inilah kenyataan yang sering dihadapi para lansia. Sistem imun atau daya tahan tubuh menjadi tidak sekuat saat muda, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, virus, dan peradangan. Namun jangan khawatir, karena alam telah menyediakan berbagai tanaman yang dapat membantu menjaga dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh secara alami. Salah satunya adalah daun sirsak, yang mengandung senyawa aktif penting untuk mendukung fungsi imun tubuh secara menyeluruh. Mari kita mulai dengan mengingat kembali bahwa salah satu kandungan utama dalam daun sirsak adalah flavonoid. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan, yaitu zat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel sehat dalam tubuh. Semakin banyak radikal bebas yang menumpuk, semakin tinggi risiko tubuh terkena penyakit kronis seperti diabetes, jantung, bahkan kanker. Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam menetralisir radikal bebas. Karena itu, mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan tinggi menjadi sangat penting. Daun sirsak, dengan kandungan flavonoid dan senyawa polifenol lainnya, menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendukung pertahanan alami tubuh lansia. Selain flavonoid, daun sirsak juga mengandung vitamin C alami dalam jumlah yang signifikan. Vitamin C dikenal luas sebagai vitamin penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ia membantu produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi dan penyakit. Bagi lansia yang sering mengalami kelelahan, mudah flu, atau daya tahan tubuh melemah saat cuaca berubah, vitamin C dari daun sirsak bisa menjadi pelindung tambahan yang alami. Kemudian, ada juga acetogenins, senyawa unik yang tidak banyak ditemukan di tanaman lain. Acetogenins memiliki kemampuan dalam melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Studi laboratorium menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat antibakteri dan antivirus, artinya mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun bukan antibiotik dalam arti medis, acetogenins bekerja membantu sistem imun mengenali dan mengendalikan infeksi lebih cepat. Salah satu contoh nyata manfaat ini adalah pengalaman dari beberapa lansia yang rutin mengonsumsi rebusan daun sirsak setiap pagi dalam jumlah yang tepat. Mereka menyatakan bahwa tubuh terasa lebih ringan, lebih jarang sakit kepala, dan tidak mudah terserang flu meski cuaca dingin atau musim hujan datang. Memang, testimoni bukanlah bukti ilmiah mutlak, namun pengalaman pribadi yang berulang-ulang dari berbagai kalangan bisa menjadi penanda bahwa ada efek positif nyata dari tanaman ini. Selain itu, efek antiinflamasi yang dimiliki daun sirsak juga ikut mendukung daya tahan tubuh. Inflamasi atau peradangan ringan yang terjadi terus-menerus dapat memperlemah sistem kekebalan tubuh. Bahkan, peradangan kronis di usia lanjut bisa menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. Kandungan saponin dan tanin dalam daun sirsak membantu mengurangi peradangan internal secara alami, sehingga tubuh tidak bekerja terlalu keras melawan gangguan-gangguan kecil yang seharusnya bisa diatasi dengan cepat. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan daun sirsak dalam membantu detoksifikasi atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Semakin bersih sistem organ dalam tubuh, terutama hati dan ginjal, maka semakin optimal kerja sistem imun. Daun sirsak dikenal membantu memperlancar buang air kecil dan besar, mengurangi penumpukan toksin,
dan mendukung fungsi hati. Detoks yang alami ini turut memperkuat pertahanan tubuh terhadap penyakit yang menyerang dari dalam. Tak lupa, daun sirsak juga membantu menjaga keseimbangan mikroba baik dalam sistem pencernaan. Mengapa ini penting? Karena hampir 70% sistem imun manusia berasal dari kesehatan saluran pencernaan. Jika usus sehat, maka kekebalan tubuh pun kuat. Senyawa aktif dalam daun sirsak tidak hanya membunuh bakteri jahat, tetapi juga menjaga populasi bakteri baik dalam usus tetap stabil. Ini artinya, daun sirsak berkontribusi langsung pada pertahanan tubuh dari jalur pencernaan. Namun penting untuk dicatat, daun sirsak bukanlah ramuan ajaib yang bisa memberi hasil instan. Khasiatnya baru akan terasa bila dikonsumsi secara rutin dan bijak. Umumnya, daun sirsak direbus 5-7 lembar, lalu diminum airnya saat hangat atau setelah dingin. Ini dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu, atau sesuai dengan anjuran tenaga medis. Penggunaan secara berlebihan justru bisa menyebabkan ketidaknyamanan, seperti gangguan pencernaan atau penurunan tekanan darah terlalu drastis. Sebagai tambahan, daun sirsak juga bisa dikombinasikan dengan bahan alami lainnya seperti jahe atau madu untuk menambah rasa sekaligus meningkatkan efek imun booster. Beberapa orang juga membuat teh daun sirsak kering yang diseduh seperti minuman herbal dan dikonsumsi saat pagi atau malam hari. Semua ini menunjukkan bahwa daun sirsak fleksibel dalam penggunaannya, asal tetap dalam jumlah yang wajar dan konsisten. Bagi para lansia yang sedang berusaha meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya tahan tubuh dengan bahan alami seperti daun sirsak bisa menjadi langkah awal yang bijak. Apalagi bila sahabat juga menerapkan pola makan seimbang, cukup istirahat, dan mengurangi stres, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Sampai di sini kita telah membahas bagaimana kandungan aktif daun sirsak bekerja mendukung daya tahan tubuh lansia, mulai dari antioksidan, antibakteri, hingga efek antiinflamasi. Maka tidak heran bila daun ini mulai banyak direkomendasikan sebagai herbal pendukung kesehatan harian. Pada bab selanjutnya, kita akan mengupas manfaat lainnya yang sangat relevan bagi para lansia, yaitu bagaimana daun sirsak membantu menurunkan tekanan darah secara alami, dan mengapa ini sangat penting untuk mencegah risiko stroke dan penyakit jantung. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan seksama. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling umum dialami oleh para lansia. Bahkan, menurut data dari berbagai penelitian kesehatan di Indonesia, lebih dari setengah populasi usia lanjut memiliki tekanan darah di atas batas normal. Kondisi ini seringkali tidak disadari karena gejalanya samar. Namun jika dibiarkan, hipertensi bisa menjadi pemicu utama berbagai komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Mengendalikan tekanan darah pada usia lanjut bukanlah perkara mudah. Diperlukan kedisiplinan dalam mengatur pola makan, membatasi konsumsi garam, berolahraga ringan secara teratur, serta mengikuti pengobatan dokter. Namun, selain pendekatan medis, banyak orang juga mulai melirik bahan-bahan alami sebagai pelengkap untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Salah satu yang kini semakin diperhatikan adalah daun sirsak. Mengapa daun sirsak disebut-sebut dapat membantu menurunkan tekanan darah? Jawabannya terletak pada berbagai senyawa bioaktif di dalamnya, terutama acetogenins, flavonoid, dan kalium alami. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah flavonoid, yang sudah kita kenal sebagai antioksidan kuat. Dalam konteks tekanan darah, flavonoid memiliki peran penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Saat pembuluh darah lentur dan tidak kaku, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan dalam arteri tidak akan terlalu tinggi. Sebaliknya, bila dinding pembuluh darah mulai menebal dan kehilangan fleksibilitas akibat penuaan atau gaya hidup tidak sehat, maka jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir, dan disinilah tekanan darah mulai naik. Dengan rutin mengonsumsi daun sirsak dalam jumlah wajar, maka suplai flavonoid alami dapat membantu memperbaiki fungsi endotel atau lapisan dalam pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa perlahan-lahan turun ke kisaran yang lebih normal. Kedua, acetogenins, senyawa khas daun sirsak yang bekerja tidak hanya sebagai antioksidan, tetapi juga membantu mengendurkan otot polos pada pembuluh darah. Ini penting, karena ketika pembuluh darah menyempit akibat stres atau ketegangan otot, tekanan darah otomatis naik. Dengan efek vasodilatasi ringan dari acetogenins, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tekanan pun bisa turun secara alami. Ketiga adalah kalium, mineral yang banyak ditemukan dalam tanaman alami termasuk daun sirsak. Kalium berfungsi mengimbangi kadar natrium atau garam dalam darah. Ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam, tubuh menahan lebih banyak air untuk menjaga keseimbangan, dan inilah yang membuat volume darah meningkat,
sehingga tekanan juga meningkat. Kalium membantu tubuh membuang kelebihan natrium melalui urin, serta membantu mengendurkan dinding pembuluh darah. Jadi, konsumsi daun sirsak yang mengandung kalium bisa mendukung proses ini secara alami. Beberapa penelitian awal yang dilakukan pada hewan percobaan juga menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat memberikan efek penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, meskipun tentu saja perlu penelitian lanjutan pada manusia dalam skala lebih besar. Namun, hasil awal ini memberikan harapan besar bahwa daun sirsak memang memiliki potensi nyata dalam membantu pengelolaan hipertensi, terutama sebagai terapi pendukung. Tidak sedikit lansia yang telah mencoba minum air rebusan daun sirsak selama beberapa minggu dan merasakan efek positif, terutama tubuh yang terasa lebih ringan, tidak mudah pusing, dan hasil tensi yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Namun tentu saja, setiap orang memiliki respons tubuh yang berbeda-beda, dan hasil terbaik tetap akan muncul bila dikombinasikan dengan gaya hidup sehat dan rutin memeriksakan diri ke tenaga medis. Bagi para lansia yang ingin mencoba, caranya cukup sederhana. Ambil 5-7 lembar daun sirsak yang sudah tua tapi masih segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah agak dingin, air rebusan tersebut bisa diminum 1 kali sehari, misalnya di pagi hari sebelum sarapan. Rasanya memang agak pahit dan getir, namun bisa dikombinasikan dengan sepotong jahe atau sedikit madu agar lebih mudah diminum. Disarankan untuk tidak dikonsumsi setiap hari berturut-turut dalam waktu lama tanpa pengawasan, agar tubuh tidak mengalami kejenuhan terhadap senyawa aktifnya. Selain menurunkan tekanan darah, rebusan daun sirsak juga memberi efek menenangkan sistem saraf, sehingga dapat membantu lansia merasa lebih rileks dan terhindar dari stres berlebihan. Stres adalah faktor yang sangat sering memicu lonjakan tekanan darah tanpa disadari. Ketika pikiran tenang, pembuluh darah pun ikut tenang, dan tekanan darah bisa lebih terkendali. Efek menenangkan ini juga bisa membantu tidur menjadi lebih nyenyak, dan tidur yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap kestabilan tekanan darah. Bayangkan bila lansia tidur cukup setiap malam, bangun dalam kondisi segar, lalu mengonsumsi bahan alami yang membantu pembuluh darah tetap lentur. Tentu ini akan menjadi kombinasi yang sangat positif bagi kesehatan jantung dan sistem peredaran darah secara umum. Namun sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa daun sirsak bukanlah pengganti obat tekanan darah dari dokter. Bila Anda sedang menjalani terapi medis untuk hipertensi, jangan menghentikan atau menggantinya secara sepihak. Konsultasikan dulu kepada dokter bila ingin menambahkan daun sirsak sebagai pendukung, agar bisa dipantau secara tepat dan aman. Kesadaran untuk menjaga tekanan darah adalah langkah penting dalam mencegah komplikasi besar yang bisa mengganggu kualitas hidup lansia. Dengan pendekatan alami seperti daun sirsak, ditambah kebiasaan sehat lainnya, maka harapan untuk hidup lebih panjang dan sehat bisa lebih mudah tercapai. Setelah membahas manfaat daun sirsak dalam membantu menurunkan tekanan darah, kita akan melanjutkan pada bab berikutnya dengan topik yang tak kalah penting, yaitu bagaimana daun sirsak berperan dalam membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, serta mengapa ini sangat penting untuk mencegah komplikasi diabetes di usia lanjut. Kesehatan lansia tidak bisa dipisahkan dari perhatian terhadap kadar gula darah. Semakin bertambah usia, fungsi pankreas melemah, metabolisme melambat, dan sensitivitas tubuh terhadap insulin ikut menurun. Semua ini menyebabkan banyak lansia mengalami pradiabetes bahkan diabetes tipe 2 tanpa disadari. Sayangnya, gangguan kadar gula darah seringkali tidak menunjukkan gejala berarti pada awalnya, namun diam-diam bisa merusak pembuluh darah, saraf, hingga organ dalam bila tidak dikendalikan secara serius. Banyak orang tua yang merasa bahwa mereka sudah cukup sehat karena tubuhnya tidak gemuk dan tidak merasa sakit, padahal kadar gula dalam darahnya tinggi. Ketika dibiarkan, komplikasi seperti gangguan penglihatan, luka sulit sembuh, kesemutan di kaki, hingga serangan jantung bisa datang tiba-tiba. Oleh karena itu, menjaga kestabilan gula darah sangat penting dan harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, termasuk dari sisi alami. Salah satu bahan alami yang mulai mendapat perhatian dalam membantu mengendalikan gula darah adalah daun sirsak. Bukan hanya karena kandungan antioksidannya yang tinggi, tetapi juga karena beberapa senyawa aktif di dalamnya menunjukkan potensi untuk membantu tubuh mengelola kadar glukosa secara lebih baik. Pertama, mari kita lihat peran acetogenins. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, senyawa ini bekerja pada tingkat sel dan dikenal mampu memengaruhi metabolisme energi. Dalam konteks gula darah, acetogenins berpotensi membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk merespons hormon insulin secara efisien. Semakin tinggi sensitivitas insulin seseorang, semakin baik tubuhnya dalam menurunkan kadar gula darah setelah makan. Kemudian ada flavonoid, yang juga memainkan peran besar dalam membantu menurunkan kadar glukosa.
Flavonoid membantu mencegah lonjakan gula darah secara tiba-tiba dengan memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini sangat penting bagi para lansia, karena dengan memperlambat penyerapan gula, lonjakan kadar glukosa setelah makan bisa ditekan. Seiring waktu, ini membantu menjaga kadar gula darah tetap dalam rentang aman. Kandungan tanin dalam daun sirsak juga turut berkontribusi. Tanin berperan dalam meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan memperbaiki efisiensi metabolisme glukosa. Selain itu, tanin diketahui memiliki efek penghambatan terhadap enzim tertentu di saluran cerna yang bertugas memecah karbohidrat menjadi gula. Dengan terhambatnya enzim ini, proses pemecahan gula menjadi lebih lambat, sehingga kadar gula darah tidak melonjak secara drastis. Beberapa studi awal pada hewan percobaan menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak mampu menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Efek ini dikaitkan dengan pengaruh gabungan dari berbagai senyawa bioaktif di dalamnya. Meskipun uji klinis pada manusia masih terbatas, pengalaman masyarakat yang rutin mengonsumsi daun sirsak menunjukkan arah yang positif, terutama pada mereka yang sedang berada dalam fase pradiabetes atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Ada juga testimoni lansia yang telah rutin mengonsumsi air rebusan daun sirsak dan melaporkan bahwa tubuh mereka terasa lebih ringan, tidak mudah lemas setelah makan, serta hasil cek gula darah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Salah satu yang paling sering disebut adalah efek energinya yang terasa lebih stabil sepanjang hari, tidak mudah mengantuk, dan tidak cepat lapar kembali setelah makan. Namun perlu dicatat, hasil positif ini tidak datang secara instan. Umumnya, efek baru mulai terasa setelah 2-4 minggu konsumsi rutin dengan takaran yang sesuai. Penggunaan secara konsisten, namun tetap dalam batas aman, menjadi kunci keberhasilan. Daun sirsak bekerja perlahan, namun stabil, mendukung sistem tubuh agar bisa mengatur gula darahnya sendiri dengan lebih baik. Cara penyajian daun sirsak untuk tujuan ini masih sama seperti sebelumnya. Ambil 5-7 lembar daun sirsak segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum air rebusan ini 2-3 kali seminggu, sebaiknya dalam keadaan perut kosong di pagi hari atau 1 jam sebelum makan. Untuk penderita diabetes yang sudah menggunakan obat dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi daun sirsak secara rutin, agar tidak terjadi penurunan gula darah secara berlebihan. Yang juga penting, konsumsi daun sirsak bukan satu-satunya solusi. Hasil terbaik akan didapat jika dikombinasikan dengan pola makan rendah gula, menghindari tepung putih, memperbanyak sayur dan serat, serta olahraga ringan seperti jalan kaki selama 20-30 menit setiap hari. Ketika semua faktor ini berjalan beriringan, daun sirsak akan berperan sebagai pelengkap alami yang memperkuat proses pengendalian gula darah. Selain menurunkan kadar gula, daun sirsak juga membantu mengatasi gejala yang sering muncul pada penderita diabetes, seperti rasa lemas, cepat lapar, dan sulit tidur. Efek menenangkan dari daun sirsak membantu menurunkan ketegangan saraf, memperbaiki kualitas tidur, dan mendukung metabolisme tubuh bekerja lebih efisien saat istirahat malam. Keseimbangan kadar gula darah bukan hanya mencegah diabetes, tapi juga berpengaruh besar pada kualitas hidup lansia secara umum. Gula darah yang stabil akan membuat tubuh tidak mudah lelah, pikiran lebih jernih, dan suasana hati lebih tenang. Lansia akan lebih mudah beraktivitas, merasa percaya diri, dan bisa lebih aktif menikmati hari-harinya bersama keluarga. Setelah kita memahami bagaimana daun sirsak berperan membantu mengatur kadar gula darah secara alami, kita akan lanjut pada pembahasan penting lainnya. Pada bab berikutnya, kita akan fokus pada bagaimana daun sirsak membantu meredakan nyeri sendi dan mendukung kesehatan tulang, dua masalah yang sangat umum dirasakan oleh para lansia. Mari kita teruskan pembahasan dengan penuh perhatian dan semangat menjaga kesehatan secara alami. Usia yang terus bertambah membawa banyak perubahan pada tubuh manusia. Salah satu perubahan paling terasa adalah penurunan kekuatan sendi dan tulang. Banyak lansia mengeluhkan nyeri lutut saat bangun tidur, nyeri pinggang ketika duduk terlalu lama, atau pegal linu di bahu dan pergelangan tangan setelah beraktivitas ringan. Semua keluhan ini adalah hal yang sangat umum terjadi di usia lanjut dan menjadi tantangan tersendiri bagi para lansia dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari. Penyebab utama dari keluhan sendi dan tulang ini bermacam-macam. Mulai dari penurunan massa tulang, osteoporosis, peradangan kronis di persendian, osteoartritis, hingga penurunan pelumas sendi yang membuat gerakan menjadi terasa kaku dan nyeri. Bila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menghambat mobilitas, menurunkan rasa percaya diri, bahkan meningkatkan risiko jatuh dan cedera serius. Selain pengobatan medis dan terapi fisik, pendekatan alami dengan tanaman berkhasiat juga bisa menjadi pelengkap yang sangat membantu.
Salah satunya adalah daun sirsak, yang secara tradisional sudah digunakan oleh masyarakat sebagai pereda nyeri alami dan antiinflamasi. Lantas, bagaimana sebenarnya daun sirsak bekerja dalam mendukung kesehatan sendi dan tulang, terutama bagi lansia? Kita mulai dari kandungan acetogenins, senyawa bioaktif khas daun sirsak yang memiliki sifat antiinflamasi alami. Dalam konteks nyeri sendi, peradangan adalah penyebab utama rasa sakit dan bengkak. Ketika sendi mengalami iritasi atau kerusakan, tubuh merespons dengan membentuk inflamasi. Akibatnya, area sekitar sendi menjadi panas, nyeri, dan sulit digerakkan. Acetogenins membantu menghambat proses inflamasi tersebut secara bertahap dan menenangkan jaringan yang teriritasi. Selain itu, daun sirsak juga mengandung alkaloid yang dikenal memiliki efek analgesik atau pereda nyeri ringan. Senyawa ini bekerja dengan cara memblokir sinyal nyeri dari otot atau sendi ke otak, sehingga nyeri yang dirasakan bisa berkurang. Efek ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang ingin menghindari konsumsi obat pereda nyeri kimia terlalu sering, yang dalam jangka panjang bisa berdampak negatif pada lambung dan ginjal. Daun sirsak juga mengandung kalsium dan fosfor dalam jumlah yang mendukung. Dua mineral ini merupakan komponen utama pembentuk tulang, dan sangat penting dalam mencegah pengeroposan tulang yang umum terjadi pada lansia. Meski jumlahnya tidak sebesar dalam susu atau makanan hewani, namun bila dikonsumsi rutin, daun sirsak bisa menjadi pelengkap sumber kalsium alami yang membantu memperkuat struktur tulang. Lebih dari itu, efek antioksidan dari flavonoid dan senyawa fenolik dalam daun sirsak membantu mencegah kerusakan sel tulang dan jaringan penyokong sendi akibat radikal bebas. Seiring waktu, kerusakan mikro yang tidak terlihat ini bisa menyebabkan tulang melemah dan sendi mudah aus. Dengan mengonsumsi antioksidan alami, proses penuaan pada jaringan tulang dan sendi bisa diperlambat secara signifikan. Beberapa lansia yang rutin meminum air rebusan daun sirsak 2 hingga 3 kali seminggu mengaku bahwa keluhan sendi mereka berkurang. Salah satu testimoni datang dari seorang ibu usia 68 tahun yang dulunya sering mengalami nyeri di lutut kiri saat hendak naik tangga. Setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi rebusan daun sirsak, rasa nyeri itu mulai berkurang dan kini ia bisa naik turun tangga dengan lebih nyaman. Meski tidak sembuh total, setidaknya rasa sakit berkurang dan aktivitas tidak terlalu terganggu. Ada pula lansia yang menggunakan daun sirsak sebagai kompres alami untuk sendi yang bengkak. Caranya cukup sederhana. Beberapa lembar daun sirsak diremas atau dipanaskan sebentar, lalu ditempelkan pada sendi yang terasa sakit. Meski tidak seefektif obat oles medis, namun efek hangat dan kandungan alami dari daunnya mampu memberikan rasa nyaman pada bagian yang nyeri. Yang menarik, daun sirsak juga berkontribusi dalam memperbaiki sirkulasi darah, yang secara tidak langsung membantu nutrisi sampai ke tulang dan sendi dengan lebih baik. Aliran darah yang lancar membuat oksigen dan mineral bisa didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk bagian tubuh yang sering mengalami keluhan nyeri dan kaku. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengobatan alami memerlukan waktu. Tidak seperti obat kimia yang bereaksi cepat, daun sirsak bekerja secara perlahan dan lembut. Oleh karena itu, konsistensi dan kesabaran menjadi kunci utama. Jangan mengharapkan hasil instan setelah 1 atau 2 kali konsumsi. Bila dikonsumsi rutin dalam pola hidup yang sehat, hasilnya akan terasa secara bertahap dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Selain konsumsi, sangat disarankan untuk tetap aktif secara fisik. Berjalan kaki, senam ringan, atau stretching harian akan membantu sendi tetap lentur dan mencegah kekakuan. Kombinasi antara gaya hidup aktif dan konsumsi daun sirsak akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal bagi kesehatan sendi dan tulang. Sebagai langkah aman, lansia yang memiliki riwayat asam urat tinggi perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi daun sirsak secara rutin. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan asam urat, setiap bahan herbal tetap harus dipertimbangkan dari segi kesesuaian dengan kondisi masing-masing tubuh. Setelah memahami bagaimana daun sirsak mendukung kesehatan sendi dan tulang, kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat daun sirsak bagi sistem pencernaan, termasuk dalam mengatasi sembelit, perut kembung, serta mendukung kesehatan usus yang sangat penting bagi lansia. Simak pembahasannya dengan penuh perhatian. Salah satu tantangan kesehatan yang sering dialami para lansia adalah gangguan pencernaan. Semakin bertambah usia, kemampuan tubuh untuk mencerna makanan dengan baik cenderung menurun. Aktivitas enzim pencernaan melemah, gerakan usus melambat, dan produksi asam lambung berkurang. Akibatnya, keluhan seperti perut kembung, sembelit, mual setelah makan, hingga susah buang air besar menjadi masalah yang cukup umum di kalangan usia lanjut.
Beberapa lansia juga mulai merasa perut mereka menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Misalnya, baru makan sedikit saja sudah terasa begah. Atau, setelah makan malam, perut terasa panas dan tidur pun jadi tidak nyenyak. Ini adalah sinyal bahwa sistem pencernaan perlu mendapat perhatian lebih. Dan disinilah peran bahan alami seperti daun sirsak bisa memberikan bantuan yang berarti. Sejak dahulu, daun sirsak sudah dikenal di kalangan masyarakat tradisional sebagai obat alami untuk masalah perut. Daun ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menenangkan saluran cerna, melawan infeksi ringan di usus, serta membantu melancarkan proses buang air besar. Tapi bagaimana sebenarnya kerja daun sirsak dalam mendukung sistem pencernaan? Yang pertama dan paling utama adalah efek antimikroba dari senyawa acetogenins dan fenolik di dalam daun sirsak. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur bisa berkembang di saluran pencernaan dan menyebabkan ketidakseimbangan flora usus. Jika bakteri jahat lebih dominan dibandingkan bakteri baik, maka proses pencernaan menjadi terganggu. Akibatnya, makanan tidak tercerna sempurna dan menimbulkan gejala seperti perut kembung, diare, atau bahkan infeksi usus ringan. Kandungan antimikroba alami dalam daun sirsak membantu menjaga keseimbangan ini agar flora usus tetap sehat dan aktif. Selanjutnya, daun sirsak juga mengandung tanin, senyawa yang memiliki efek astringen, yakni mampu mengencangkan jaringan dan mengurangi iritasi ringan pada dinding usus. Bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, tanin dapat membantu meredakan diare ringan dan memperbaiki lapisan saluran cerna yang mungkin mengalami luka mikro akibat asam lambung atau iritasi makanan. Selain itu, serat alami yang terdapat dalam daun sirsak juga sangat bermanfaat, terutama dalam mendukung pergerakan usus yang lancar. Banyak lansia mengalami sembelit karena kurangnya asupan serat, minum air yang sedikit, serta kurang bergerak. Dengan mengonsumsi air rebusan daun sirsak secara rutin, kandungan serat larut yang masuk ke tubuh membantu membentuk massa feses yang lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Ini sangat membantu mencegah sembelit yang seringkali menyiksa dan membuat perut terasa penuh. Efek lainnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan daun sirsak untuk menurunkan keasaman lambung. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki efek antasida ringan yang membantu menetralkan asam lambung berlebih dan menenangkan dinding lambung yang teriritasi. Ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang sering mengalami gastritis ringan, mual, atau perut perih setelah makan makanan tertentu. Sebagian besar testimoni dari lansia yang rutin minum air rebusan daun sirsak menyatakan bahwa mereka merasa perut lebih nyaman, tidak mudah kembung, dan proses buang air besar menjadi lebih teratur. Beberapa di antaranya mengaku sebelumnya harus menggunakan obat pencahar karena sudah 3 hari tidak buang air besar. Namun setelah rutin mengonsumsi daun sirsak 2-3 kali seminggu, proses pencernaan menjadi lebih lancar dan alami. Peran daun sirsak dalam mendukung pencernaan juga tidak lepas dari kemampuannya dalam menstimulasi produksi cairan empedu. Cairan empedu dibutuhkan untuk memecah lemak dalam makanan. Ketika empedu bekerja optimal, maka proses pencernaan menjadi lebih efisien dan tidak menyisakan rasa begah. Ini terutama penting bagi lansia yang sering mengonsumsi makanan berlemak secara tidak sengaja atau sulit mengatur pola makan. Namun tentu saja, seperti penggunaan herbal lainnya, daun sirsak harus dikonsumsi dengan bijak. Jangan terlalu sering atau terlalu banyak. Untuk menjaga sistem pencernaan, cukup minum air rebusan daun sirsak 2-3 kali dalam seminggu. Untuk hasil terbaik, minumlah di pagi hari atau sore hari, tidak dalam keadaan perut kosong total. Jika dikombinasikan dengan pola makan tinggi serat dan air putih yang cukup, manfaatnya akan terasa lebih signifikan. Perlu juga diperhatikan bahwa daun sirsak bukan pengganti dari terapi medis bagi penderita gangguan pencernaan berat, seperti makronis atau tukak lambung. Bagi lansia dengan riwayat penyakit pencernaan yang parah, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau ahli gizi sebelum memutuskan menjadikan daun sirsak sebagai bagian dari rutinitas kesehatan harian. Bila dikonsumsi dengan tepat, daun sirsak bisa menjadi teman terbaik bagi sistem pencernaan lansia. Ia membantu menyeimbangkan bakteri usus, menenangkan lambung, memperlancar buang air besar, serta menjaga metabolisme pencernaan secara alami. Dengan saluran cerna yang sehat, nutrisi akan lebih mudah diserap tubuh, dan ini berpengaruh langsung pada kualitas hidup para lansia. Saluran cerna yang sehat juga berarti kualitas tidur yang lebih baik, pikiran yang lebih tenang, dan tubuh yang tidak cepat lelah. Maka dari itu, menjaga kesehatan pencernaan sama pentingnya dengan menjaga jantung dan tekanan darah. Dan daun sirsak bisa menjadi salah satu solusi alami yang murah, mudah diakses, dan aman bila digunakan dengan bijak. Setelah memahami peran daun sirsak dalam menjaga sistem pencernaan,
Pada bab selanjutnya kita akan mengupas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu potensi daun sirsak dalam mendukung pencegahan penyakit serius seperti kanker, berdasarkan riset dan pengamatan para ahli. Mari lanjutkan pembahasan ini dengan semangat untuk terus menjaga tubuh tetap sehat secara alami. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal meredakan keluhan ringan seperti nyeri sendi atau gangguan pencernaan. Lebih dari itu, para lansia juga perlu waspada terhadap penyakit-penyakit serius yang bersifat kronis atau bahkan mematikan, seperti kanker, tumor, penyakit jantung, serta degenerasi saraf. Penyakit-penyakit ini sering berkembang secara perlahan dan tidak menunjukkan gejala berarti pada tahap awal. Namun ketika gejala mulai muncul, seringkali kondisinya sudah cukup berat dan sulit diatasi tanpa penanganan intensif. Inilah alasan mengapa pencegahan lebih penting daripada pengobatan, terutama bagi para lansia. Dan dalam upaya pencegahan ini, peran gaya hidup sehat sangat besar. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bahan alami yang bersifat preventif, seperti daun sirsak. Dalam beberapa dekade terakhir, daun sirsak menjadi sorotan dunia medis dan ilmiah karena kandungan uniknya yang disebut acetogenins. Senyawa ini tidak hanya memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi, tetapi juga menunjukkan aktivitas antitumor dan antikanker yang cukup kuat dalam berbagai penelitian laboratorium. Acetogenins bekerja dengan cara menghambat enzim dalam sel-sel yang membelah secara tidak normal, seperti sel kanker. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, acetogenins menghambat produksi energi pada sel kanker dengan cara menargetkan mitokondria, bagian sel yang bertanggung jawab menghasilkan energi. Ketika suplai energi ke sel kanker terputus, sel tersebut tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya mati secara perlahan. Yang menarik, senyawa ini cenderung selektif. Artinya ia bekerja lebih aktif pada sel-sel abnormal, tanpa terlalu banyak memengaruhi sel sehat. Meski hasil penelitian ini sebagian besar masih pada tahap laboratorium dan uji praklinis, namun temuan-temuan tersebut sangat menjanjikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki efek yang setara atau bahkan lebih kuat daripada obat kemoterapi tertentu, namun tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Ini tentu memberikan harapan besar, meski belum bisa dijadikan pengganti pengobatan utama secara medis. Selain acetogenins, daun sirsak juga mengandung flavonoid, tanin, dan saponin yang semuanya berperan penting dalam menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak DNA dan memicu mutasi sel, salah satu faktor utama terbentuknya kanker. Dengan mengonsumsi antioksidan alami dalam jumlah cukup, tubuh akan lebih terlindungi dari serangan radikal bebas dan kerusakan sel yang merugikan. Tidak sedikit testimoni dari masyarakat, termasuk lansia, yang menyatakan bahwa konsumsi air rebusan daun sirsak membantu menstabilkan kondisi tubuh, terutama setelah menjalani perawatan medis. Beberapa menyebut bahwa mereka merasa lebih kuat, lebih cepat pulih dari kelelahan, dan tidak lagi mengalami gejala-gejala ringan seperti sering pusing atau mual. Meskipun ini tidak bisa dijadikan bukti ilmiah mutlak, pengalaman lapangan ini menunjukkan bahwa daun sirsak memang memiliki efek tonik alami yang membantu memperbaiki daya tahan tubuh secara menyeluruh. Perlu diingat, konsumsi daun sirsak untuk tujuan pencegahan bukan berarti seseorang menjadi kebal terhadap penyakit. Daun ini lebih berperan sebagai pendukung sistem imun dan metabolisme sel, sehingga tubuh bisa lebih efektif dalam melawan perkembangan penyakit dari dalam. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga pola makan sehat, berolahraga ringan, menghindari stres, dan tidur cukup. Daun sirsak hanyalah satu bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Beberapa peneliti juga mencatat potensi neuroprotektif dari senyawa dalam daun sirsak. Ini berarti, kandungannya mungkin memiliki efek perlindungan terhadap jaringan saraf dan otak, yang sangat penting dalam pencegahan penyakit seperti Parkinson atau Alzheimer. Meski masih memerlukan banyak penelitian lanjutan, potensi ini membuka cakrawala baru dalam penggunaan daun sirsak sebagai suplemen alami untuk menjaga kesehatan otak pada lansia. Namun, penting juga untuk menekankan bahwa penggunaan berlebihan daun sirsak tanpa pengawasan bisa menimbulkan efek samping. Beberapa studi memperingatkan bahwa konsumsi ekstra konsentrat dalam jumlah sangat tinggi bisa berpotensi memengaruhi sistem saraf. Oleh karena itu, konsumsilah dalam bentuk alami dan jumlah yang wajar, seperti rebusan dari 5-7 lembar daun yang diminum 2-3 kali dalam seminggu. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas berlebih. Penggunaan daun sirsak sebagai pencegahan penyakit serius juga perlu didukung dengan pemeriksaan kesehatan berkala. Deteksi dini tetap menjadi cara terbaik untuk menghindari kondisi yang berat. Dengan mengetahui kondisi tubuh sejak awal, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan herbal seperti daun sirsak untuk memperkuat pertahanan tubuh secara umum. Bagi para lansia,
Ini bisa menjadi solusi alami yang mudah diakses, hemat biaya, dan aman jika digunakan dengan benar. Tidak perlu menunggu sakit dulu baru mengonsumsi. Justru ketika tubuh masih sehat dan bugar, daun sirsak bisa dimanfaatkan sebagai benteng perlindungan alami untuk mencegah risiko di masa depan. Setelah kita memahami bagaimana daun sirsak berpotensi mendukung pencegahan penyakit serius, kini saatnya kita sampai pada bab terakhir dalam pembahasan kita. Pada bab ke-9 nanti, kita akan menyimpulkan seluruh manfaat yang telah dibahas, sekaligus memberikan pesan penutup dan motivasi bagi para lansia agar terus menjalani hidup sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, tibalah kita di bagian akhir dari perjalanan panjang pembahasan tentang 13 manfaat daun sirsak menurut dokter. Sebuah topik yang mungkin tampak sederhana, tetapi menyimpan begitu banyak nilai, harapan, dan kekuatan untuk mendukung kesehatan para lansia secara alami. Mari kita ingat kembali, dari awal hingga kini, kita telah membahas secara rinci bagaimana daun sirsak bukan sekadar dedaunan biasa yang tumbuh di pekarangan atau pinggir jalan. Di balik tampilannya yang sederhana, tersembunyi kekayaan fitokimia yang begitu luar biasa. Mulai dari acetogenins, flavonoid, tanin, alkaloid, hingga mineral alami seperti kalium, fosfor, dan kalsium, semuanya bekerja bersama memberikan manfaat nyata bagi tubuh manusia, khususnya bagi sahabat lansia. Kita awali pembahasan dengan manfaat daun sirsak dalam meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga agar tubuh para lansia tidak mudah sakit, tetap kuat, dan mampu melawan infeksi ringan maupun radikal bebas yang bisa merusak sel-sel sehat. Lalu, kita mendalami peran daun sirsak dalam menurunkan tekanan darah secara alami, dengan cara melemaskan pembuluh darah, menyeimbangkan mineral, serta mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah. Selanjutnya, kita bahas bagaimana daun sirsak membantu menurunkan kadar gula darah, sebuah manfaat penting bagi para lansia yang memiliki risiko diabetes atau sudah masuk dalam kategori pradiabetes. Senyawa dalam daun sirsak mampu memperbaiki sensitivitas insulin, menstabilkan penyerapan glukosa, dan menjaga tubuh tetap bertenaga tanpa lonjakan gula darah. Kita juga menyentuh manfaat besar daun ini untuk kesehatan sendi dan tulang, meredakan nyeri, mengurangi peradangan, serta memberikan efek analgesik ringan yang membuat aktivitas lansia tetap nyaman dan tidak terganggu oleh pegal linu atau kekakuan gerak. Kemudian, kita lanjutkan ke peran penting daun sirsak dalam menjaga pencernaan, dari mengatasi sembelit, menenangkan lambung, melawan infeksi ringan di usus, hingga membantu penyerapan nutrisi lebih optimal. Semua ini turut menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang dan sehat. Dan tentu saja, bab yang sangat istimewa adalah ketika kita membahas potensi daun sirsak dalam mendukung pencegahan penyakit serius, terutama kanker. Kandungan acetogenins dan antioksidan yang tinggi bekerja selektif pada sel abnormal dan memperkuat pertahanan sel normal, sesuatu yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup jangka panjang. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Daun sirsak adalah salah satu anugerah alam yang sangat layak dijadikan bagian dari gaya hidup sehat, terutama bagi sahabat-sahabat kita yang telah memasuki usia senja. Namun perlu diingat bersama, bahwa meskipun manfaatnya sangat menjanjikan, daun sirsak bukanlah obat utama. Ia adalah pendukung. Ia adalah pelengkap. Ia adalah bagian dari pola hidup sehat yang harus dijalankan secara menyeluruh. Karena itu, hasil terbaik hanya akan dicapai bila sahabat lansia juga tetap menjaga pola makan, cukup minum air putih, berolahraga ringan, tidur cukup, menghindari stres, dan tetap berpikir positif. Tidak ada satupun ramuan herbal yang bisa bekerja sendiri tanpa gaya hidup yang sehat. Maka dari itu, mari kita jadikan informasi ini sebagai langkah awal untuk berubah menjadi lebih sehat dan lebih bijak dalam menjaga tubuh. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi bekal berharga, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar Anda. Kami ingin mengajak sahabat semua untuk tidak menyimpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan kepada anak, cucu, tetangga, dan siapapun yang Anda rasa membutuhkan. Sebab pengetahuan yang dibagikan dengan niat baik akan menjadi ladang pahala, terutama bila bermanfaat untuk kesehatan banyak orang. Jangan pernah menganggap diri Anda sudah terlambat untuk memulai hidup sehat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Walaupun usia sudah tidak muda, tetapi sel-sel tubuh masih bisa diperbaiki. Jiwa masih bisa disemangati. Harapan masih bisa dibangkitkan. Dan semangat hidup masih bisa dikobarkan kembali. Tidak peduli usia Anda 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas, selama Anda masih bernapas, maka Anda masih punya kesempatan untuk menjadi lebih sehat dan lebih kuat dari hari kemarin.
Sebelum kami akhiri, izinkan kami mendoakan yang terbaik bagi Anda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi langkah Anda, menyehatkan tubuh Anda, menjernihkan pikiran Anda, dan menenangkan hati Anda. Semoga setiap helaan napas Anda membawa rasa syukur, dan setiap langkah yang Anda ambil menjadi bagian dari hidup yang bermanfaat. Teruslah semangat, teruslah tersenyum, dan teruslah percaya bahwa hari esok bisa lebih sehat dari hari ini. Jadikan daun sirsak sebagai bagian dari sahabat sehat Anda, dan jangan lupa bahwa tubuh Anda adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kami harap Anda tetap setia bersama channel Lansia Sehat, karena kami akan terus menghadirkan informasi terbaik seputar kesehatan lansia, herbal alami, dan gaya hidup bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di video dan pembahasan kami berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang bahagia dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan.